teman-teman semua, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Salsabila Rehan Asyafa dari program studi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin sosialisasi sedikit sih mengenai pentingnya 5M dan vaksinasi. Nah, teman-teman semua pasti kan gak asing ya dengan kata-kata 5M yang dulunya awalnya cuma 3, sekarang udah naik jadi 5. Dan karena pandemi ini masih belum berakhir, udah 1,5 tahun si corona masih betah banget di Indonesia. Makanya salah satu cara pencegahan dan penyelesaiannya adalah dengan kita tetap menjaga protokol 5M. Oke, sebelum kita bahas ke apa aja itu 5M, kita bahas dulu yuk apa itu si COVID-19. COVID-19 merupakan kependekan dari Coronavirus Disease yang berarti pandemi virus corona. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019, akhir Desember sampai awal 2020-an. Nah, virus ini itu menyebar dengan sangat pesat. Yang awalnya cuma di Cina, namun hanya dalam waktu selang 3 bulan virus ini udah sampai di Indonesia. Virus ini diperkirakan pertama kali datang ke Indonesia itu bulan Maret, sekitar 2020-an lah. Nah, bukan hanya di Indonesia aja nih. Virus ini tuh nyebar ke hampir seluruh dunia yang menyebabkan kondisi dunia harus di lockdown. Ataupun kalau di Indonesia lebih ke PPKM ya, karena kalau kita di lockdown kayaknya susah banget buat gerak, ya enggak? Nah, sasaran utama virus ini itu saluran pernafasan. Kenapa sih virus ini benar-benar ditakutin? Nah, karena tadi saluran pernafasan yang diserang sama kita. Bayangin kalau kalian aja nggak bernafas selama 1 menit, coba aja, pasti sesak. Nah, maka dari itu virus ini benar hati-hati. Apalagi nih buat kalian-kalian semua yang udah punya penyakit bawaan. Kayak diabetes, darah tinggi, terus sesak nafas. Itu kalian harus benar-benar hati-hati banget. Soalnya itu resiko kalian tertular tuh lebih tinggi daripada kita semua yang sehat-sehat aja. Oh ya, bukan berarti kalian yang sehat nggak bisa terkena virus ini atau nggak bawa virus. Nggak bisa guys. Jadi ternyata virus ini juga bisa menyerang seseorang yang sehat. Jadi kayak kelihatannya ini kita sehat-sehat aja ya. Ternyata kita tuh bawa virus. Itu masih bisa. Kalau biasa dikenal tuh OTG, orang tanpa gejala. Jadi kita kelihatannya sehat tapi ternyata kita kena COVID. Oke, nah sekilas itulah tentang COVID-19. Sekarang kita bahas tentang 5M. Ada yang tahu nggak sih 5M itu apa aja? Yang pertama, memakai masker. Memakai masker tuh gak cuma dipasang di sini, enggak. Tapi harus nutup sini, sama nutup sini ya. Soalnya kalau kalian nutupnya cuma separuh-separuh, virus itu tetap bisa masuk. Kedua, sering mencuci tangan. Kenapa sih harus cuci tangan? Nah, tangan ini tuh biasanya megang-megang banyak, mulai bersentuhan dengan orang lain, ataupun kita megang gelas, ataupun megang meja. Nah, biasanya tuh virus tuh juga bisa nempel-nempel di situ. Virus ini kan nyebarnya lewat udara ya, makanya dia tuh benar-benar pesat banget penyebarannya. Nah, ketika virus masih belum berada pada inangnya tuh bisa kayak manusia, bisa kayak hewan. Kalau virus itu mati, dia nggak hidup. Tapi kalau dia itu udah masuk ke tubuh kita, dia itu tinggal di dalam tubuh kita, dia berkembang biak, akhirnya dia hidup lagi. Nah, kenapa sih pentingnya cuci tangan? Oke, kalau cuci tangan itu kita kan ngebasuh yang bagian punggung tangan sama telapak tangan. Biasanya tuh kan kalau kita nyentuh barang pasti kena di sini kan. Nah, kita ke telapak tangan, kita makan juga pakai tangan kan. Jadi bisa lewat situ kayak gitu. Nah, yang ketiga kita harus menjaga jarak. Percuma dong kalau kita udah pakai masker, udah cuci tangan, tapi kalau kita nggak bisa jaga jarak. Jadi jaga jarak seminimal 1-2 meter. Kenapa sih jaga jarak itu penting? Ya penting banget. Dengan kita jaga jarak, kita itu bisa mencegah orang lain menularkan virus melalui droplet. Kadang kan kalau kita bicara, terus kita ngobrol sama teman tuh kan lepas masker ya. Nah itu biar dropletnya nggak masuk. Apalagi kalau nggak gitu, kita juga bisa mencegah tuh. Kalau orang nempel-nempel kan virusnya bisa nempel di baju kita. Nah makanya kita juga harus jaga jarak. Selanjutnya kita juga harus mengurangi mobilitas alias jangan berpergian ketika nggak penting.
Hai kawan-kawan. Nah, tadi kan udah kan aku jelasin kayak apa itu COVID, gimana cara kita menghindarinya juga. Selanjutnya nih, kabar gembira buat kita semua. Asik. Pemerintah udah menggalakkan vaksinasi sehingga tubuh kita tuh bisa jadi lebih kebal lagi. Nah, vaksinasi ini tuh nggak langsung serempak seluruh Indonesia, nggak. Karena emang kita tahu lah, gara-gara si COVID ini ekonomi kita juga jadi lumpuh kan, sempat lumpuh tuh. Nah, makanya jadi vaksinasi ini tuh hanya dilakukan bergilir ya, terutama diutamakan dulu ke nakes, tenaga kesehatan, kedua orang tua yang rentan atau orang-orang yang rentan, yang ketiga buat orang-orang yang langsung berjibaku nih selain tenaga kesehatan kayak supir ambulan dan beberapa orang lainnya yang dapat privilege atau kesempatan buat lebih dulu lah, soalnya mereka lebih berbahaya. Oke. Nah, sambil nunggu si vaksin ini sampai ke kita nggak boleh cuma rebahan menikmati itu aja ya. Kita tuh bisa nambah vaksin dalam tubuh kita, bukan nambah vaksin bukan berarti kita udah sehat nih gak perlu vaksin. Enggak, maksudku tuh menambah vaksin tuh biar tubuh kita tuh lebih kebal lagi nih. Kayak yang pertama, kita bisa makan makanan yang bergizi, terus banyak-banyakin tuh minum vitamin C, minum vitamin-vitamin. Yang ketiga atau selanjutnya tuh kita bisa olahraga. Yang terakhir tuh lebih disarankan sih buat berjemur juga. Oh iya teman-teman, vaksin yang masuk di Indonesia tuh nggak cuma satu, ada sekitar 5 atau 4 dah segitu. Nah, pengen tahu lebih jelasnya? Abis ini aku puterin satu video, silahkan ditonton ya. Dadah! Untuk video ini, kami akan membahas 5 vaksin corona yang berbeda, yaitu vaksin dari Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca Oxford, Sputnik V, dan tentunya yang pertama masuk ke Indonesia, Sinovac. Terdapat sejumlah perbedaan antara vaksin-vaksin corona ini. Perbedaan terbesar di antaranya adalah perbedaan berdasarkan cara kerjanya. Maka, untuk video ini, perbedaan itulah yang akan kita bahas. Namun, sebelum membahas perbedaan cara kerja vaksin, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan. Ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama, karena untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara untuk melawannya, sehingga jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap menghadapinya. Jadi pada dasarnya, bisa dikatakan bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Kita mulai dengan Sinovac, vaksin COVID-19 buatan Cina yang menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Selanjutnya, terdapat vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan metode virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah, jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan.
Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tanpa tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan memulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, video ini bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu vaksin. Karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Yang perlu kalian ketahui adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahapan pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dan fakta bahwa kita sudah bisa mendapatkan sekian banyak vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia sudah merupakan sisi terang dalam tahun yang sangat kelam. Tentunya, semua ini dapat terjadi berkat beribu-ribu tenaga medis, saintis, serta peneliti yang bekerja non-stop sejak pandemi dimulai. Dan kini, sisanya di tangan kalian. Nah, itu tadi penjelasan mengenai vaksin, jenis-jenis vaksin, cara kerja vaksin. Jadi, buat kalian semua udah gak usah takut lagi terhadap vaksin. Yuk, semuanya yang udah dapat kesempatan buat vaksin, segera vaksin. Biar kita bisa hidup kembali seperti semula ya, semuanya pada offline. Oke, demikianlah sosialisasi yang bisa aku sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.